Yo halo semua, balik lagi bareng gue di channel Fikret Project. Di video kali ini gue bakal ngebahas Soshimin Series Season 2. Sorry banget gue baru sempet nge-review ini sekarang, karena belakangan ini gue lagi sibuk banget. Ya yang penting mari kita bahas. Soshimin Series Season 2 awalnya kerasa rada boring, terutama karena terlalu berfokus pada karakter baru yang bernama Urino. Sedangkan untuk karakter favorit yang lain seperti Kobato dan juga Osanai hanya muncul sesekali sebagai sampingan. Sebenarnya untuk storynya sendiri, Season 2 ini nggak kalah bagus dari Season 1, justru jauh lebih bagus. Hanya saja, lagi-lagi karakter itu memang jadi salah satu penentu anime kerasa enjoyable atau tidak. Terbukti ketika Osanai sudah balas dendam kepada Urino dan Kobato mendapatkan screen time yang lebih sering lagi, Season 2 ini jadi jauh lebih seru. Kalau di awal gue hanya ngasih rate 7, di pertengahan hingga akhir ini gue ngasih rate 8. Menurut gue, sebuah anime yang bagus perlu dibarengi dengan karakter yang menarik juga. Selain itu, di sini kita juga bisa melihat banyak hal menarik, terutama tentang background dari Kobato dan Osanai. Kobato dan Osanai, mereka berdua selalu berusaha untuk jadi orang biasa. Dan di sini kita akhirnya tahu kenapa mereka berusaha seperti itu. Karena memang mereka ini unik dan juga berbeda dari orang lain. Kobato yang punya rasa ingin tahu yang terlampau tinggi seringkali membuat orang lain merasa risih padanya karena dianggap selalu ingin ikut campur. Sedangkan Osanai, dia ini cukup sensitif, dimana dia tidak segan-segan melakukan balas dendam dengan berbagai cara hanya karena dirinya merasa tidak senang atas perlakuan orang lain. Sikap-sikap yang gak biasa inilah yang membuat mereka merasa ingin berubah sepanjang 2 season ini. Tapi di season 2 ini juga mereka disadarkan kembali bahwa keunikan mereka itu sudah menjadi jati diri mereka dan tidak bisa diubah. Itu sebabnya di akhir kita bisa melihat mereka yang menerima fakta dan memulai lagi hubungan mereka yang saling menguntungkan. Well, di sini mereka memang tidak melabeli hubungan mereka sebagai pacaran, tapi tingkah mereka berdua ini sudah terasa seperti pacaran. Yap, hubungan ini bisa terbentuk karena mereka berdua adalah orang yang tidak biasa. Lalu, tanpa diragukan lagi, Osanai ini adalah karakter yang sangat manipulatif. Tapi, dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia perlu sebuah kartu yang bisa mendukung rencana-rencananya. Dan setelah kecewa dengan kemampuan dari Urino, dia pun sadar, kartu yang saat ini paling cocok adalah Kobato. Itu sebabnya, Kobato adalah partner yang paling cocok untuk Osanai. Selain itu, dinamika dari mereka berdua ini juga menjadi sorotan yang paling menarik di anime ini. Untuk kasus-kasus misterinya sendiri, bagi gua nggak ada yang spesial banget. Rasanya kalau dibandingkan dengan anime misteri lain seperti Hyoka, misteri yang ada di sini kerasa kurang nendang. Memang secara bobot terasa lebih berat, tapi feel penyelesaiannya itu kerasa kurang maksimal. Dan gue juga sempat baca komentar yang mengatakan bahwa Soshimin Series lebih menarik dari Hyoka karena karakter-karakternya tidak terpusat hanya pada satu orang saja. Dan untuk hal ini gue juga setuju. Tapi walau begitu, walaupun Hyoka cenderung berpusat pada satu karakter saja, gue merasa keseruannya tetap kerasa lebih superior, terutama karena penggambaran karakter dan juga kasus-kasus misteri yang ada jauh lebih menarik. Setidaknya itu pendapat gua. Dua seri ini sama-sama punya keunikan masing-masing. Mana yang lebih baik, semuanya tergantung selera. Well, yang pasti kesimpulannya, Soshimin Series Season 2 ini memang kerasa agak boring di awal. Tapi makin kesini, makin menuju akhir, ceritanya jadi semakin menarik dan sama sekali tidak boring. Gua sangat enjoy dengan flashback Kobato dan Osanai. Dan gue juga suka dengan kasus tentang Hisaka yang cukup kompleks dan berlanjut hingga masa sekarang. Rasanya kasus itu jauh lebih menarik daripada kasus pembakaran dan sangat cocok untuk dijadikan penutup dari season ini. Satu-satunya yang menarik dari case pembakaran adalah yaitu ketika Osanai melakukan balas dendam kepada Urino dan Kobato yang kembali berpartner dengan Osanai. Untuk season 2 ini, seperti yang gue bilang tadi, gue ngasih rate 8/10. Sebuah anime misteri yang cukup menarik dan enjoyable. Gue berharap, moga aja anime ini punya peluang untuk mendapatkan season 3-nya, termasuk lanjutan Hyoka yang udah lama gak ada kabar, mengingat dua seri ini punya author yang sama. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana? Seberapa puaskah kalian dengan season 2 ini? Coba sharing pendapat kalian di kolom komentar. Dan ya, gua rasa itu dulu yang bisa gue bahas di video kali ini. Terima kasih udah mampir. Sampai jumpa di video selanjutnya.